Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Intro to Machine Learning. Learning outcomes yang ingin kita capai adalah kita ingin belajar bagaimana mengaplikasikan algoritma dari machine learning untuk menyelesaikan sebuah problem. Nah, sebelum kita masuk ke machine learning sendiri, teman-teman bingung nggak apa sih sebenarnya AI itu sendiri dan apa itu data science dan perbedaannya itu apa gitu. Nah, yang membedakan dari data science dan AI adalah problemnya. Di mana data science sendiri, problem yang akan disolving ini adalah problem-problem yang sangat sulit bagi manusia tetapi mudah dilakukan oleh komputer. Contohnya, apabila kita memiliki data yang banyak numeriknya seperti itu dan ingin kita mengolahnya, tentunya bagi komputer akan lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan kita sebagai manusia. Sedangkan untuk AI sendiri, problemnya ini dia sulit bagi komputer untuk memahaminya, sedangkan bagi manusia ini sangat mudah. Contohnya, mengenali wajah seseorang. Nah, untuk komputer mengenali wajah seseorang, mereka membutuhkan banyak data. Dan banyak data itu pun kita mesti mengolahnya dulu sehingga komputer bisa untuk mulai mengenali bentuk dari wajah seseorang dan mengenali siapa orang tersebut. Machine learning sendiri adalah bagian dari AI di mana machine learning ini akan fokus untuk membuat sebuah aplikasi yang belajar dari data dan mereka akan mengimprove akurasinya tanpa perlu diprogram yang mendetail. Di machine learning sendiri, algoritmanya akan di-training, akan dilatih untuk menemukan patterns dan fitur dari data yang ada untuk membantu membuat decision dan prediction. Nah, semakin bagus algoritma dari machine learning, maka akurasinya akan semakin tinggi dan prediksinya juga semakin benar. Nah, ini adalah perbedaan dari programming yang tradisional dan machine learning. Dimana kalau kita melakukan traditional programming, ketika kita memiliki data, kita mesti memprogram dulu untuk komputer bisa mengeluarkan outputnya. Sedangkan pada machine learning, ketika kita mempunyai data, kita sudah tahu outputnya apa, komputer akan membantu untuk membuatkan programnya. Nah, untuk proses-proses yang ada di machine learning sendiri, ada beberapa tahap. Yang pertama, define objective. Jadi kita perlu menentukan dulu apa sih problem yang ingin kita solving. Contohnya, apabila kita ingin melakukan prediksi apakah besok akan hujan atau enggak. Nah, yang tahap kedua yaitu data gathering. Jadi kita perlu untuk mengumpulkan data-data apa saja yang diperlukan. Tadi seperti data untuk memprediksi apakah besok hujan atau enggak. Kita memerlukan misalkan contohnya berapa sih suhu saat ini dan suhu sebelumnya, kelembapannya. Nah, dan juga selanjutnya kita melakukan preparing datanya. Jadi dari data yang kita punya itu perlu kita siapkan, lakukan pre-processing, misalkan dilihat apakah ada missing value, apakah ada data yang salah kayak gitu. Kemudian data exploration di mana kita akan menentukan fitur ekstraksi. Fitur-fitur apa sih yang sebenarnya cocok untuk memprediksi apakah besok hujan atau enggak. Selanjutnya kita melakukan building a model, di mana kita menggunakan algoritma machine learning itu sendiri untuk membuat pemodelannya, sehingga kita bisa tahu nih besok hujan atau enggak. Selanjutnya kita lakukan model evaluation. Dari model yang sudah kita buat, kita lihat apakah hasilnya ini sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya apabila model yang telah kita bangun memang sudah sesuai, kita bisa melakukan yang namanya prediction. Di dalam machine learning sendiri terdapat beberapa tipe. Di sini ada 3 tipe, yaitu pertama supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Jadi apabila teman-teman mempunyai masalah nih, problem yang ingin disolving adalah melakukan image classification. Teman-teman bisa menggunakan algoritma machine learning yang supervised learning. Atau misalkan teman-teman ingin melakukan market forecasting, teman-teman bisa menggunakan algoritma machine learning yang supervised yang berhubungan dengan regresi. Dan juga apabila teman-teman ingin melakukan sistem rekomendasi, teman-teman cukup mencari tipe dari algoritma
machine learning unsupervised untuk clustering. Dan juga misalkan reinforcement learning ini biasa digunakan untuk game AI ataupun problem-problem pada robotika. Nah, sebenarnya apa sih supervised learning itu sendiri? Jadi supervised learning ini merupakan teknik dari machine learning di mana kita udah tahu nih datanya ini sudah di label, terus kita udah tahu outputnya bakal dijadikan beberapa kelas. Jadi kita tinggal mentraining atau melatih si machine learning ininya sendiri. Di sini contohnya, kita mempunyai beberapa data dan sudah kita labelin satu Tom, satu Jerry. Kemudian kita lakukan proses training di mana di dalamnya terdapat data cleaning, kemudian exploration data, algoritmnya sendiri, model evaluation. Dan nanti outputnya kita bisa menentukan dari data-data kita ini yang mana sih Jerry, yang mana sih Tom. Ketika kita memiliki data yang baru dan kita masukin lagi ke dalam algoritma machine learning kita, maka algoritma machine learning kita bisa menentukan nih data yang kita masukin ini termasuknya Jerry atau Tom, kayak gitu. Yang kedua tentang unsupervised learning. Berbeda dengan supervised learning yang datanya sudah dilabelin, di unsupervised learning, di sini proses trainingnya kita tidak menggunakan data yang sudah berlabel. Jadi data yang kita punya ini tidak diketahui nih labelnya yang mana. Kemudian dilakukan kita trainingnya ini untuk mengetahui patternnya dan kita bisa discover si outputnya itu sendiri. Jadi kalau kita dari data yang unlabel ini kita mau cluster menjadi 2 cluster, maka data-data yang memiliki similarity fitur yang sama akan menjadi satu cluster. Di sini dilihat yang memiliki cluster yang sama akan masuk ke cluster pertama, yang memiliki cluster yang mirip di cluster kedua ya masuk data ke cluster kedua. Yang ketiga, reinforcement learning. Reinforcement learning sendiri agak sedikit berbeda dengan supervised dan unsupervised, di mana reinforcement learning ini sendiri merupakan bagian dari machine learning di mana sebuah agent akan ditaruh di dalam sebuah lingkungan di mana agent ini akan dilatih nih apabila yang dilakukan oleh agentnya ini benar, maka dia akan diberikan rewards. Sedangkan apabila yang dilakukan si agent sini salah, maka dia akan mendapatkan punishment. Maka dari itulah reinforcement learning ini sendiri banyak diterapkan untuk problematika di robotika kayak gitu. Nah, ini merupakan tabel yang dapat teman-teman lihat di mana untuk membedakan supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Di sini tadi seperti yang saya jelaskan bahwa apabila teman-teman memiliki data yang berlabel, teman-teman cukup menggunakan supervised learning. Apabila datanya belum terlabel, teman-teman bisa menggunakan unsupervised learning. Dan apabila data dari teman-teman merupakan agents yang akan berinteraksi dengan environment, maka teman-teman bisa menggunakan reinforcement learning. Di sini tipe problemnya untuk supervised learning akan menyelesaikan masalah-masalah regresi dan classification. Untuk unsupervised learning, dia akan menyelesaikan problems association dan clustering. Untuk reinforcement learning, dia problemsnya berupa reward base. Nah, untuk popular algoritmanya sendiri, untuk supervised learning, contohnya seperti linear regression, logistic regression, SVM, KNN, dan sebagainya. Untuk unsupervised learning, algoritma yang terkenal merupakan K-mean, C-means, dan lainnya. Untuk reinforcement learning sendiri, popular algoritmnya ada di Q-learning, SARSA, dan lain sebagainya. Untuk mempelajari machine learning lebih lanjut, teman-teman dapat belajar pada buku Artificial Intelligence, A Modern Approach dari Stuart Russell dan Peter Norvig. Sekian dari saya, terima kasih.